Coba deh Anda lihat peta dunia. Di sana ada satu titik yang kelihatannya kecil, tapi punya kekuatan yang luar biasa untuk mengguncang ekonomi global. Titik itu namanya Selat Hormuz. Jalur air yang sempit, tapi jadi urat nadi energi dunia. Yuk kita kupas tuntas kenapa tempat ini krusial banget. Biar kebayang skalanya nih, bayangin aja, 90% minyak dari negara-negara produsen raksasa di Timur Tengah, semuanya harus lewat satu koridor sempit ini. Ini bukan sekedar jalur pelayaran biasa, ini tuh gerbang tolnya energi dunia. Jadi sedikit aja ada gangguan di sini, harga minyak di seluruh planet bisa langsung bergejolak. Dan ini nih angka ajaibnya, 21 juta. Itulah jumlah barel minyak mentah yang lewat selat ini setiap satu hari. Biar ada gambaran, itu hampir sepertiga dari seluruh perdagangan minyak global. Gila kan? Semuanya itu lewat satu titik sempit di peta. Luar biasa. Oke, jadi kita sebut aja apa adanya ya, arteri energi dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa sih jalur air yang panjangnya cuma 63 km ini bisa punya peran sepenting itu dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita bedah lebih dalam. Gampangnya gini, Selat Hormuz itu kayak jembatan laut. Di satu sisi, ada Teluk Persia yang kaya raya sama minyak. Rumahnya produsen-produsen energi terbesar. Nah, di sisi lain, ada Laut Arab dan Samudra Luas, yang jadi jalan raya menuju pasar di seluruh dunia. Selat ini satu-satunya pintu keluar masuk buat kapal-kapal tanker raksasa itu. Sekarang kita ngomongin anatomi dari sebuah choke point atau titik sempit. Dalam dunia geopolitik, choke point itu lokasi geografis yang sempit dan anehnya kekuatannya justru datang dari kesempitannya itu. Nah, geografi Selat Hormuz inilah sumber kekuatan utamanya. Coba kita lihat lebih dekat. Jadi, ada 3 hal utama yang bikin selat ini super krusial. Pertama, dia ini yang nyambungin produsen kelas berat kayak Arab Saudi, Iran, UAE, Kuwait, dan Irak ke seluruh dunia. Kedua, karena jalurnya sempit, jadi gampang banget buat diawasi, dijaga, atau bahkan diblokade. Dan yang ketiga, ini intinya, siapapun yang mengendalikan jalur ini, dia secara efektif megang kendali langsung atas pasar energi dunia. Tapi, di mana ada kekuatan besar, di situ ada risiko yang nggak kalah besar. Bayangin aja, ada 3 bom waktu yang terus berdetak di area ini, menjadikannya salah satu titik paling rawan di dunia. Apa aja tuh? Risiko pertama, ini yang paling kelihatan, ketegangan politik dan militer. Kita tahu kan kawasan ini panas, penuh dengan persaingan geopolitik. Sedikit aja ada manuver militer atau pernyataan politik yang agresif, risikonya bisa langsung naik dan mengancam kelancaran lalu lintas di selat ini. Yang kedua, ancamannya lebih fisik nih, perompakan dan blokade. Kapal-kapal tanker itu kan gede dan jalannya lambat kalau lewat jalur sempit, jadi sasaran empuk banget. Ancaman blokade, mau itu dari negara atau kelompok lain, adalah skenario yang selalu jadi hantu buat pasar energi. Dan risiko ketiga, ini yang kadang suka diremehin, kecelakaan. Jangan salah, dengan lalu lintas sepadat itu, tabrakan antar kapal tanker bukan hal yang mustahil. Satu aja kecelakaan besar, itu udah cukup buat memblokir seluruh kanal, bikin macet total, dan pasokan global jadi kacau. Oke, kita udah tahu semua risikonya. Pertanyaan besarnya adalah, so what? Kalau sampai salah satu risiko itu kejadian, apa efek dominonya buat kita semua di seluruh dunia? Reaksi berantainya cepat banget. Semua dimulai dari satu gangguan di selat. Itu langsung menyebar jadi ketidakpastian pasokan di seluruh dunia. Pasar panik, dan akibatnya harga minyak global melesat naik. Kalau gangguannya terus berlanjut, krisis ekonomi yang lebih besar bisa ada di depan mata. Nih, dengerin fakta gilanya. Gangguan yang cuma berlangsung beberapa hari aja, itu bisa bikin harga minyak dunia loncat 10-15%. Tuh kenaikan yang gede banget dalam waktu super singkat, yang nunjukin betapa rapuhnya sistem ini. Dan dampaknya ini kena kemana-mana. Distribusi energi ke pusat-pusat ekonomi di Asia, Eropa, dan Amerika, semuanya bisa terganggu. Makanya selat ini bukan cuma masalah regional, ini isu keamanan global. Dan negara-negara besar di dunia, itu matanya nggak pernah lepas dari setiap pergerakan di perairan ini. Oke, sekarang kita tarik ceritanya lebih dekat. Ini bukan cuma soal geopolitik yang rumit atau kapal tanker raksasa. Ini soal isi dompet Anda. Yuk kita lihat kenapa Selat Hormuz itu penting buat Anda secara pribadi. Pada akhirnya, Selat Hormuz itu lebih dari sekedar jalur air. Dia itu simbol. Simbol yang kuat tentang betapa dunia ini bergantung banget sama minyak dari Timur Tengah. Dan karena itulah, selat ini jadi pusat perhatian strategi global, baik dari sisi ekonomi maupun militer. Jadi, dengan ngerti soal selat ini, Anda sebenarnya dapat kunci buat memahami gambaran yang lebih besar.
Anda jadi paham kenapa harga bensin di pom bensin bisa tiba-tiba naik turun. Anda jadi lebih ngerti soal strategi energi global yang dimainkan negara-negara besar. Dan Anda juga jadi ngerti dasar-dasar keamanan maritim dan geopolitik. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Untuk melindungi pasokan energi global yang super vital ini, apa sih pendekatan yang paling penting? Apa jawabannya ada di keamanan militer yang lebih kuat? Atau diplomasi politik yang lihai? Atau jangan-jangan solusi jangka panjangnya adalah menemukan rute dan sumber energi alternatif? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan bareng-bareng.